saya 11.3 nomor absen 13. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Move On. Buku ini itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Buku ini karya oleh Eli Susanti. Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang itu memilih dan mengubah jalan hidup mereka setelah menghadapi berbagai tantangan. Di bab pertama yang berjudul Penghakiman Tak Berujung Kebahagiaan, diceritakan seorang gadis muda ini merasa kecewa dan marah dengan ayahnya karena dia tahu ayahnya ini mempunyai wanita lain. Nah, terus gadis ini itu bingung. Dia itu mencintai ayahnya, tapi sekaligus juga dia merasa malu dan marah karena ayahnya itu dianggap nggak setia karena melakukan hal itu. Tapi kemudian gadis ini belajar dan mulai refleksi diri, dan dia itu belajar bahwa meskipun ayahnya itu melakukan kesalahan sebagai suami, tapi dia tetap menjadi ayah dan juga pasti sangat mencintai anaknya dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Pelajaran penting dari bab ini adalah jika kita menghakimi orang lain tanpa berusaha membantu, justru itu tidak ada gunanya. Kita itu tidak punya hak untuk menilai sepenuhnya hidup orang lain karena kita itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hidup mereka. Sebaliknya juga kita bisa memberikan bantuan dan terima kekurangan orang lain itu. Juga kita bisa membantu hubungan kita dengan orang lain jadi lebih baik, dan juga saat kita berhenti menghakimi, kita juga membantu diri kita sendiri buat sembuh dan menjadi yang lebih baik. Bab kedua itu berjudul Menerima Diri, Menghapus Dendam. Bab ini bercerita tentang seorang wanita muda. Jadi wanita muda ini itu sulit menghadapi sikap dominan dan omelan dari ibunya. Wanita muda ini tuh merasa dia tuh betul-betul terluka karena kata-kata ibunya itu sering menyebut dia itu anak yang tidak berbakti, dan jika kita juga dikata-katain dengan orang tua kita seperti itu, pastinya menyakiti perasaan kita juga. Sama seperti apa yang dialami wanita muda itu. Dia itu pengen memiliki hubungan mereka itu jadi yang lebih baik, tapi kesabarannya itu semakin menipis. Lalu kemudian dia mulai terapi dan proses penerimaan. Jadi wanita ini itu mulai sadar kalau dia itu belum benar-benar menerima ibunya itu apa adanya. Dia itu masih berharap ibunya berubah, tapi ternyata hal itu sulit terjadi di ibunya karena ibunya itu nggak sadar sama sikapnya sendiri. Dan wanita muda ini kemudian belajar bahwa untuk bisa sabar dan tenang, jadi dia harus benar-benar terima ibunya tanpa syarat dan belajar maafkan dalam proses ini juga. Dalam proses ini juga dia itu sadar kalau keinginan dia itu untuk membalas dendam atau buat ibunya merasa sakit hati sama seperti apa yang dia rasain, sebenarnya hal ini itu bakal memperpanjang luka ibunya dan memperpanjang konflik mereka. Jadi pilihan yang lebih baik adalah menerima dan memaafkan ibunya agar hidup bersama ibunya bisa lebih damai. Dari dua kisah ini kita diajarkan pentingnya untuk tidak cepat menghakimi dan belajar menerima orang lain, termasuk diri kita sendiri dan orang tua kita dan keluarga kita, dan dari segala kekurangan mereka. Jadi ini itu adalah seni hubungan yang sebenarnya bukan cuma soal orang lain, tapi juga tentang gimana kita bisa mengolah hati dan pikiran kita agar
kita itu bisa hidup lebih bahagia dan harmonis. Jadi kelebihan buku ini itu mengajarkan kita buat menerima orang lain apa adanya tanpa harus ngasih penilaian dulu. Terus juga mengajarin kita gimana cara ngadepin masalah atau konflik dengan hati yang tenang. Dan kekurangan buku ini tuh kurang membahas solusi. Buku ini lebih menekankan gimana kita membentuk sikap dan mental tanpa membahas secara khusus untuk penanganannya. Buku oleh Eli Susanti ini juga kesimpulannya memberikan kita wawasan tentang bagaimana kita bisa menjalani hubungan dengan orang lain dengan lebih baik melalui sikap menerima dan fokus pada perubahan diri kita. Melalui kisah nyata, buku ini mengajarkan kita pentingnya itu pengertian serta kemampuan memaafkan untuk meredakan konflik. Sekian presentasi dari saya. Semoga kisah dan pelajaran dari buku ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Siang.